Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dong dengan Ibu. Nah, pada hari ini kita merupakan pertemuan kita yang ketiga. Kenapa demikian? Karena kalian kemarin diliburkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kalian harus fokus terhadap lomba-lomba yang telah diadakan pihak sekolah dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMN 1 Kota Baru yang ke-57. Jadi, kira-kira hari ini kita akan membahas apa ya? Hari ini kita akan membahas tentang konstruksi teks eksplanasi. Konstruksi informasi dalam teks eksplanasi adalah menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi dan mengabstraksi atau menyajikan kembali teks eksplanasi. Pada hari ini kita akan membahas bagian-bagian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang disusun secara urut dan juga sistematis. Pada teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum tersebut dilanjutkan dengan beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut disimpulkan dalam bagian penutup. Selanjutnya, abstraksi teks eksplanasi yaitu adalah penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan juga akurat. Abstraksi berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca tentang isi yang terdapat dalam suatu teks. Dan yang terakhir, setiap informasi yang terkandung harus berdasarkan fakta. Aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi, yang pertama adalah membaca teks dengan cermat dan juga teliti. Yang kedua, mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. Dan yang terakhir, menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Nah, terlihat pada contoh proses terjadinya Supermoon. Di sini kita dapat melihat bagian-bagian teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pendahuluan, penjelas, dan juga penutup. Kita lihat pada paragraf yang pertama yaitu terdapat pendahuluan. Mereka menjelaskan di situ Supermoon atau bulan super merupakan peristiwa yang terjadi ketika bulan purnama dan posisi bulan di jarak terdekat dengan bumi sehingga terlihat sangat besar ataupun super. Jadi, pendahuluan itu adalah menerangkan apa yang dimaksud dalam Supermoon tersebut. Yang pada paragraf kedua dapat kita lihat di sana dia menjelaskan kembali apa sih itu Supermoon, bagaimana terjadinya proses Supermoon tersebut. Dan pada paragraf yang terakhir dapat kita lihat di situ sebuah penutup. Dia menjelaskan apa saja dampak negatif dan juga positif dari kasus fenomenal Supermoon ini. Selanjutnya, contoh abstraksi dari teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya Supermoon. Abstraksi ini merupakan penyajian singkat teks eksplanasi dan kita lihat pada contoh wacana proses terjadinya Supermoon ini yang berisikan Supermoon adalah bulan super, merupakan peristiwa yang terjadi ketika bulan purnama dan posisi bulan di jarak terdekat dengan bumi sehingga terlihat sangat besar dan juga super. Supermoon ini terjadi karena bulan memiliki orbit dalam mengelilingi bumi dan fenomena Supermoon menimbulkan beberapa dampak negatif dan juga positif. Dampak positif terjadinya Supermoon adalah cahaya bulan yang lebih terang, suasana malam menjadi lebih indah, dan juga sedangkan dampak negatifnya dapat menyebabkan laut pasang karena bulan memiliki gaya gravitasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya konstruksi informasi dalam teks eksplanasi itu yang pertama adalah bagian-bagian teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua penjelas, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, abstraksi teks eksplanasi yaitu adalah penyajian singkat mengenai isi teks eksplanasi secara jelas dan juga akurat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada pertemuan kali ini, jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.